Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adini dalam kisah-kisah misteri. Apakah saat ini Anda sedang mencari tempat tinggal, hunian, rumah? Ataukah Anda sudah memiliki rumah impian Anda? Nah, kali ini cerita berhubungan dengan mencari tempat tinggal idaman. Baik, kali ini cerita dari sepasang suami istri yang sedang mencari tempat tinggal. Sebut saja istrinya bernama Sarah dan suaminya bernama Johnny. Mereka berdua adalah pasangan muda. Mereka baru saja menikah dan belum mempunyai seorang anak. Mereka sedang berburu rumah ya. Mereka masih mencari-cari rumah. Karena masih pasangan muda, tentu saja sang suami akan membeli rumah sesuai budgetnya. Walaupun Sarah sang istri memiliki sebuah impian memiliki rumah yang besar, mewah, nyaman, mempunyai dapur yang cantik, ya semacam itu. Namun Johnny tetap memberikan semangat bahwa ya suatu hari nanti kita mungkin akan bisa memiliki rumah yang besar dan mewah. Tapi untuk saat ini kita masih akan mencari rumah yang sederhana. Dan tentu saja kita akan memilih yang nyaman untuk ditinggali. Pada suatu malam, Sarah bermimpi. Di dalam mimpinya itu dia menyusuri jalan yang banyak pohon-pohon rindang, rumput-rumput, bunga-bunga yang wangi, dan lingkungan yang sangat nyaman. Sarah sangat bahagia di dalam mimpinya. Lingkungannya sangat sempurna untuk ia tinggali. Lalu Sarah terbangun. Pagi harinya ia menceritakan kepada suaminya Johnny bahwa ia sangat bahagia. Di dalam mimpinya ia senang dengan lingkungan yang seperti ia mimpikan semalam. Lingkungan yang sangat sempurna, banyak kicauan burung, bau basah rumput, pohon-pohon yang rindang, bunga-bunga yang indah. Lingkungan yang sangat menyenangkan. Dia ingin tinggal di tempat yang seperti itu, sangat alami. Johnny menjawab, ya semoga kita mendapatkan lingkungan rumah yang seperti itu. Ya, saya berangkat kerja dulu ya. Sampai nanti, suaminya berkata. Lalu malam kedua ia bermimpi lagi. Bermimpi kurang lebih sama seperti yang ia impikan. Ia bermimpi semalam. Dia kembali menyusuri jalan yang sama dengan mimpi sebelumnya. Dia menyusuri jalan, ada pohon-pohon yang rindang, rumput-rumput, bunga-bunga, kicauan burung.
Ia sangat bahagia dalam mimpi itu, dan di sana ia mulai melihat sebuah rumah yang besar, mewah, seperti rumah impiannya yang ia impikan sebelumnya. Rumah itu berwarna putih, bertingkat 2, besar. Ini adalah rumah impian, katanya dalam hati. Ia sangat bahagia jika ia dapat tinggal di lingkungan rumah yang ia impikan. Lalu ia terbangun. Lalu ia menceritakan lagi mimpinya kepada Johnny, suaminya. John, saya bermimpi lagi tentang rumah itu, tentang lingkungan yang saya suka, saya bahagia di sana. Dan rumah itu ada di sana, rumah yang saya sangat impikan dari dulu. Rumah yang besar, putih, mewah. Saya ingin memilikinya, Johnny. Lalu Johnny menyadarkan Sarah bahwa mungkin Johnny hanya bisa membelikan rumah yang sederhana dan hanya nyaman yang mungkin ia dapat berikan. Mungkin suatu hari nanti Johnny akan memberikan rumah yang seperti yang Sarah impikan, rumah idaman Sarah. Lalu di malam ketiga, Sarah bermimpi lagi. Sarah bermimpi yang sama seperti malam-malam sebelumnya. Ia menyusuri jalan, jalan yang sama, dan dia melihat rumah itu lagi. Rumah putih besar yang mewah, berlantai 2 bercat putih. Lalu di sana pintunya terbuka. Lalu Sarah mulai masuk ke dalamnya. Dia sangat bahagia. Ini benar-benar rumah seperti rumah impiannya, rumah idamannya. Ruangannya besar. Ada tangga di sana, tangganya besar. Dan dia mulai masuk ke ruangan demi ruangan. Dia masuk ke dapur, dapurnya sangat cantik, besar. Ya pasti betah berlama-lama memasak di sana. Lalu dia ke halaman belakang dan dia sangat bahagia. Ini adalah rumah impiannya. Dan Sarah terbangun lagi. Dan esoknya ia bercerita lagi kepada suaminya. Nah, suaminya, ya sudah, kita mencari rumah, kita jalan hari ini. Lalu mereka berdua, Sarah dan Johnny, keluar untuk mencari rumah. Beberapa rumah yang sebelumnya tidak cocok karena belum sesuai dengan yang mereka butuhkan. Lalu hari ini mereka mencari rumah lagi, dan mereka masuk mobil lalu mulai berjalan. Lalu dalam perjalanan Sarah melihat sebuah rumah yang mewah, dan lingkungannya itu ia sangat mengenalnya. Ia sangat mengenalnya seperti yang ia impikan 3 hari berturut-turut. Iya, itu dia rumahnya. Jadi berhenti, itu dia rumahnya. Itu rumah yang ada dalam mimpiku, ujar Sarah. Lalu Doni menghentikan mobilnya dan memarkirnya di sana. Lalu mereka
mereka turun dan memasuki rumah itu. Wah, ini benar-benar sama seperti dalam mimpiku. Johnny, percayakah ini? Ini sangat mirip dengan mimpiku. Rumah yang bercat putih, rumah mewah, dan halaman depan dengan rumput-rumput dan pohon rindang, bunga-bunga yang harum dan kicauan burung. Lalu Sarah dan Johnny memasuki rumah mewah tersebut. Lalu di sana mereka bertemu dengan agen properti. Ya, sebut saja Ibu Susi. Di sana Ibu Susi berkata, "Selamat pagi, ada yang bisa saya bantu?" Lalu Johnny dan Sarah memperkenalkan diri mereka, dan mereka mengatakan kepada Ibu Susi bahwa mereka sedang mencari rumah dan sedang melihat-lihat rumah ini, dan menanyakan beberapa hal mengenai rumah ini seperti harganya. Lalu dengan antusias Sarah mulai melihat-lihat rumah, dan dia seperti mengenal rumah itu sebelumnya. Lalu Susi bertanya kepada Johnny, "Apakah istri Anda pernah kesini sebelumnya?" Lalu Johnny menjawab, "Belum pernah, ini pertama kalinya kami ke rumah ini." "Oh, sepertinya istri Anda sudah mengenali rumah ini." Ya, Sarah benar-benar mengerti seluk-beluk rumah ini karena ia sudah melihat rumah ini dalam mimpinya 3 hari berturut-turut. Lalu Sarah dengan antusias sangat senang, sangat menyukai rumah ini, dan Johnny dan Sarah mulai menawar tentang rumah ini. Tapi tentu saja Johnny berpikir tidak mungkin mereka mendapatkan rumah semewah itu untuk mereka tinggali, karena pasti budgetnya kurang, tidak sesuai dengan budgetnya. Lalu agen properti itu menemui pemilik rumah itu. Sebut saja Ibu Maria. Lalu Ibu Susi kembali kepada Sarah dan Johnny. Susi berkata bahwa ya, pemiliknya Ibu Maria akan melepas rumah ini. Dia cocok dengan harganya. Ibu Susi mengatakan pemiliknya menjual murah rumah ini karena berhantu. Lalu Sarah tidak peduli dengan rumah yang berhantu karena Sarah sangat menyukai rumah ini. Lalu Ibu Maria bertemu dengan Sarah dan Johnny. Tentu saja Ibu Maria sangat kaget. Ya, itu kamu adalah hantunya. Ia menunjuk ke arah Sarah, karena Ibu Maria mengalami gangguan. Rumahnya merasa dihantui, dan hantu itu berwujud seperti Sarah. Lalu mereka
bingung. Nah, apakah sangat erat keterkaitan antara Sarah dan rumah itu? Apakah jiwanya Sarah bergentayangan di rumah itu? Ya, ini adalah kisah nyata. Kisah nyata yang sepertinya tidak masuk nalar kita, tapi ini benar-benar terjadi. Cukup sekian video dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam misteri.